Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada hari ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 40 Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, hanya saya mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pengalaman saya menjadi calon guru penggerak, dan di situ ada aksi nyata yang keempat, itu adalah harus mensosialisasikan tentang budaya positif di SMP Negeri 40 Purworejo. Adapun caranya sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama dengan webinar dan yang kedua adalah dengan luring. Kalau hari ini adalah kita luring. Sebenarnya kemarin saya agendakan mau webinar, tapi karena kesibukan Bapak Ibu guru, mohon maaf, ini nanti saya luring untuk pertemuan kurang lebih 60 menit. Mohon maaf, mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 40 Purworejo. Saya Haryanti, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo. Ya, kita ulas kembali bahwa filosofis Ki Hajar Dewantoro sekarang kita harus mengikuti filosofis Ki Hajar Dewantoro seperti Bapak Ibu sudah mempelajarinya di dalam PMM. Itu adalah yang topik pertama adalah Merdeka Mengajar. Itu adalah bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini peran sebagai pendidik yaitu sebagai pamong dapat memberikan tuntunan. Seorang pamong itu memberi tuntunan pada anak didiknya agar dapat menemukan kemerdekaan dan kebebasan dalam belajar, sehingga dengan memperbaiki lakunya untuk mewujudkan semua itu diperlukan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya yang ada di sekolah itu berawal dari disiplin positif. Pada awalnya nanti disiplin positif itu akan menjadi budaya yang ada di sekolah. Kemudian juga filosofis Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik itu adalah diibaratkan adalah sebagai petani dan anak didiknya itu adalah sebagai yang ditanam atau padi atau jagung yang mereka tanam. Kemudian seorang pendidik harus menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya tanaman yang ditanam itu. Ya, sekarang disiplin positif. Mungkin dalam bayangan Bapak Ibu untuk pengertian disiplin itu adalah yang mengarah ketidaknyamanan. Disiplin dalam arti tepat waktu. Tapi disiplin positif di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali bagaimana disiplin itu ada di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin di sini dimaksudkan adalah disiplin diri. Artinya seseorang itu memiliki motivasi internal dalam mewujudkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama,
motivasinya adalah dia berbuat karena takut akan hukuman. Yang kedua, dia berbuat karena adanya ingin dipuji oleh seseorang. Dan yang ketiga inilah yang harus ditanamkan pada siswa, yaitu motivasi yang ketiga, yaitu murid melakukan dengan tujuan yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebagai contoh, seorang anak itu berangkat ke sekolah, kalau misalkan dia itu disiplin positifnya, contohnya disiplin itu, dia berangkat sekolah, tujuannya tidak terlambat, itu tujuannya adalah dia motivasi diri sendiri, bukan karena nanti kalau saya tidak kalau terlambat nanti saya dihukum, bukan itu motivasinya, tapi motivasi itu didorong oleh motivasi internal. Kemudian yang berikutnya, ketika mereka memiliki motivasi internal tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang nantinya akan berdampak panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Kadang seseorang melakukan sesuatu ya karena yang pertama takut hukuman, yang kedua diiming-imingi hadiah. Sebagai contoh, di dalam kelas, siapa yang bisa mengerjakan nanti akan diberi uang 100.000. Itu adalah motivasinya hadiah. Itu tidak akan berpengaruh jangka panjang. Jadi seseorang melakukannya itu karena dia hanya ingin dapat hadiah itu. Kemudian contoh lagi, di dalam kelas apabila ada suatu tugas, ayo siapa kerjakan cepat, secepat-cepatnya, nanti kalau yang paling cepat dapat hadiah. Itu motivasinya anak hanya untuk mengejar hadiah, bukan motivasi dari dalam diri anak sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Ya, disiplin positif di sini ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya, nilai-nilai kebajikan yang sekarang masih didengung-dengungkan dalam kurikulum Merdeka itu bahwa nilai kebajikan siswa Indonesia itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keenam dimensi ini harus dimiliki oleh pelajar Indonesia. Mereka yang menggunakan kurikulum Merdeka wajib menanamkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya adalah berisi nilai-nilai kebajikan. Ya, ini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke 5 posisi kontrol pada guru, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di PMM ada 5 posisi kontrol. Mungkin tentang disiplin positif ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu.
Ya, kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Di dalam kita melakukan disiplin positif, kita dalam menyelesaikan suatu masalah ada 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, suatu program disiplin positif yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi itu disebut dengan 5 posisi kontrol. Adapun 5 posisi kontrol kita sebagai guru yaitu 1. Penghukum. 2. Pembuat orang merasa bersalah. 3. Posisi sebagai teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Lah masing-masing posisi ini bagaimana kita mengetahui kita itu bertindak sebagai posisi mana, itu ada ciri-ciri masing-masing posisi kontrol tersebut. Ya, sekarang yang posisi kontrol sebagai guru, yaitu yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menggunakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian ada lagi, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir. Itu kata-katanya seperti itu. Kemudian guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu atau satu cara, guru tersebutlah yang paling benar. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah posisi merasa pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya itu posisinya dia merasa bersalah sekali. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tuamu sampai tahu yang buruk tentang diri mereka? Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain atau orang yang disayangi. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantu nak, ini demi bapak. Kemudian, ayo ingat tidak, ayo kamu ingat enggak bantuan bapak selama ini? Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisinya seperti teman. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka murid akan kecewa dan akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya.
Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha hal yang baik. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi posisi teman di sini adalah ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau murid itu pada suatu saat dikecewakan, dia sudah tidak mau lagi berbuat baik untuk guru yang bersangkutan. Murid akan tergantung pada guru yang menganggapnya murid itu sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat, pemantau. Pemantau ini banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi. Pemantau pada saat kita mengawasi itu di situ berpedoman pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memecahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kata-kata yang keluar dari seperti apa? Yang pertama, coba peraturannya apa? Kamu tahu nggak kalau terlambat? Masuk sekolah itu pukul berapa? Kemudian kalau sudah tahu masuk sekolah itu pukul 7 dan dia terlambat, dia tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon. Kalau ada stimulus, nanti ada responnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang kelima adalah posisi manajer. Di mana pada posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, dan lain sebagainya. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada manajer ini, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini untuk penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ya, yang pertama, apa yang kita yakini? Biasanya ini adalah kembali ke keyakinan kelas. Ini hal baru untuk keyakinan kelas. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang kamu tunjukkan pada orang lain? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompok yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau misalkan ada anak yang terlambat,
tersebut dan akan ditanyai bagaimana solusi dari masalah yang ada. Itu muncul sendiri dari siswa yang mengungkapkannya, bukan arahan, bukan muncul dari seorang manajer. Dengan berdialog antara manajer dan murid, itu nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bukan hanya terlambat, tapi mungkin dia dalam mengikuti pelajaran ketinggal jauh sehingga tidak mampu mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Ya, kita kembali lagi. Jadi tadi sudah ada muncul motivasi. Ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang siswa itu takut dia berbuat sesuatu hanya karena nanti saya dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yo, siapa besok pagi yang pertama kali berangkat pagi nanti dapat imbalan dari ibu, misalkan seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang namanya disiplin positif, itu mengarah yang ketiga. Yang ketiga, jadi seorang anak atau siapa saja orang yang melakukan sesuatu itu atas dorongan yang motivasi nomor 3 untuk menghargai atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak datang ke sekolah, dia motivasinya tepat waktu itu bukan karena yang nomor 1, bukan karena nomor 2, tapi diharapkan yang nomor 3. Dengan dia motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak, itu dia akan membentuk disiplin positif yang bagus, dan itu tidak akan membuat anak itu merasa bosan untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sekolah sepakati. Itu motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ya, ini kita ulas kembali apa itu hukuman. Nanti ada perbedaannya hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, mungkin saya sendiri juga sering menghukum siswa. Hukuman itu apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya. Ini dengan harapan hukuman memang sekarang harus sedikit dikurangi, karena hukuman itu yang dirugikan siswa. Seorang guru hanya memberikan hukuman, dia kadang secara tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian yang berikutnya, apa itu penghargaan? Penghargaan itu menurut Alif Koh itu adalah mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koh, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Ya, tapi ini juga sulit bagi kita. Kita kalau misalkan untuk merangsang motivasi anak itu kita kadang memberikan suatu penghargaan. Memang 1-2 kali itu adalah menimbulkan motivasi yang bagus. Tapi kalau itu terus-menerus itu akan mengurangi
ketidaknyamanan bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya untuk siswa itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, ada 5 motivasi yang mereka miliki, yaitu sebenarnya dia di antara kelima kebutuhan itu tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan aturan yang ada. Adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia bertahan hidup, survival, itu adalah manusia butuh makan, butuh minum, butuh oksigen dan lain-lain. Itu adalah survival untuk ketahanan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai contoh, seorang anak mungkin di rumah karena orang tuanya masing-masing sibuk atau orang tuanya mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin berkomunikasi dengan anak itu sedikit sekali. Seorang siswa itu di sekolah membuat ulah. Dia misalkan laki-laki mengisengi adalah yang perempuan, dia menggoda anak perempuan. Sebenarnya dia menggodanya hanya ingin, mungkin iseng itu adalah yang kesenangan. Nah, contoh lagi, kalau misalkan dia di sekolah, misalkan pokoknya kalau pas pelajaran dia se-RPDW, kemudian kalau diterangkan tidak mau memperhatikan, itu sebenarnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Ya, kasih sayang itu. Mungkin dia mencari kasih sayang di sekolah karena di rumah itu merasa belum terpenuhi kasih sayangnya. Yang berikutnya, kebebasan atau freedom. Ini diterapkan di kelas. Anak misalkan mengikuti pelajaran itu duduknya sak penae, kemudian nulis juga sak karpe. Sebenarnya apa yang diinginkan mereka sih? Itu sebenarnya mungkin di kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Dia ingin bebas, freedom. Ya, kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Kesenangan juga misalkan dia suka ganggu temannya. Setelah ditanya, kamu kok ganggu temanmu kenapa? Saya iseng kok, saya senang kalau dia menangis. Nah, itu berarti dia kan akan mewujudkan kesenangannya itu biar terpenuhi, dia menggoda temannya. Yang berikutnya adalah penguasaan atau power. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Ada sedikit suara tersinggung, kemudian akan berantem. Ya, itu sebenarnya dia akan menunjukkan penguasaan atau powernya. Jadi penguasaannya itu belum terpenuhi. Dengan adanya itu nanti akan menimbulkan tingkah laku yang mungkin akan bertentangan dengan peraturan yang ada. Ini adalah hal baru, yaitu tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai ini disepakati bersama. Contoh nilai atau keyakinan kelas. Ya, ini untuk contoh kesepakatan kelas seperti itu. Misalkan yang pertama itu kami guru dan murid yang ada di kelas itu sepakat semangat dalam belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, peduli, kemudian semangat,
kemudian saling menghargai itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini nanti setiap kelas, karena kita adalah bukan guru kelas, maka nanti kita buat keyakinan kelas itu berdasar kelas saja. Jadi wali kelas yang menyusun, lah nanti dengan disusun bersama dengan siswa-siswinya. Sebagai contoh, kemarin saya sudah menyusun keyakinan kelas. Ada videonya, nanti saya putarkan setelah ini untuk penyusunan nilai-nilai kebajikannya ditanyakan pada siswanya dulu. Kalian berpendapat apa juga nilai apa? Disiplin, ya. Apa? Menggunakan disiplin. Apa lagi? Dilarang menyontek. Kalimatnya di situ tulisannya bentuknya positif. Berarti kata lainnya dilarang menyontek. Berarti kalian itu adalah bersikap bagaimana? Jujur dalam jujur dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ya berarti nanti tadi apa saja yang pertama? Ya yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu sama dengan waktu. Kalau usulannya kedua apa tadi? Jujur. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Pengumpulan tugas tepat waktu. Terus yang keempat, dilarang ingat kalimat dan dilarang ribut apa? Di sisi jangan dilarang kalimat positifnya. Tidak boleh ada ya. Kalimatnya yang positif. Tidak boleh menyontek tadi ya. Menjadi jujur. Sekarang tidak. Kalau misalkan kalian ternyata tidak boleh berisik ya. Nanti bersikap apa? Bersikap tenang. Ya bisa. Bersikap tenang. Jangan mengikuti pola berjalan. Kemudian kalau dengan Bapak Ibu guru bagaimana? Bagaimana? Berarti sikapnya hormat ya. Hormat atau menghargai. Bahasanya bagaimana ya? Ya, berarti ini berbicara santun lagi. Kalau dalam belajarnya bagaimana? Ya, semangat dalam belajar. Semangat ya, ini ada lagi usulannya. Dilarang lupa.
kok nek Bapak Ibu guru pasang udah aja. Di mana keyakinan kelas itu nantinya akan menjadi patokan untuk seorang wali kelas atau guru yang mengajar di situ untuk membimbing siswa. Apabila tidak sesuai dengan keyakinan kelas, guru berhak untuk memanggil siswa dan memberikan penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Kelas sudah atau keyakinan kelas, kalau dulu adalah namanya kesepakatan kelas. Kemudian dalam pembelajaran itu kita juga harus mempunyai kesepakatan kelas dengan anak. Misalkan contoh, karena sekarang di kelas 7 saya mengalami sendiri, anak sering sekali keluar masuk kelas, kadang bludas-bludus tidak matur atau pamit. Nah itu kalau kita sepakati dulu pada awal pembelajaran itu dengan kesepakatan kelas, maksudnya itu kita selama 1 semester ini kita kontrak belajar dengan siswa. Antara lain misalkan tidak keluar pada saat jam pelajaran berkali-kali, maksimal hanya 1 kali. Ya ada ketulisannya, mungkin kecuali dalam kondisi memaksa. Anak sudah mulai sekali kita nggak boleh lah, itu kita juga salah. Kemudian ada lagi dilarang menggunakan alat komunikasi atau tidak menggunakan alat komunikasi, tapi kesepakatan kelas itu kesepakatan belajar atau kontrak belajar dibuat dengan kalimat yang positif agar tidak menimbulkan hal yang negatif. Intinya seperti itu. Dengan kita memiliki kesepakatan belajar atau kontrak belajar, nanti siswa tahu, oh kalau melanggar ini nanti konsekuensinya apa, sekaligus dibahas nggak apa-apa. Karena dengan konsekuensi yang kita tawarkan, anak tahu saya tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu 2 atau 3 kali. Konsekuensinya apa? Itu sudah kita buat konsekuensinya dengan murid, bukan kita saja yang membuat konsekuensi itu. Jadi murid tahu saya sudah tidak mengumpulkan tugas 2 kali, berarti konsekuensinya saya besok diberi tambahan tugas, mungkin tambah 1 atau 2 lagi. Itu anak sudah tahu konsekuensinya itu. Kemudian yang ketiga misalkan saling menghargai teman. Kemudian kalau sekarang sih tidak ada yang membawa alat komunikasi, itu tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi. Jadi dengan adanya kontrak belajar atau kesepakatan belajar pada awal pembelajaran, itu diharapkan dapat hasil yang kita peroleh itu lebih baik. Saya juga belum menerapkan itu, saya juga tahunya baru saja. Jadi ini belajar bersama-sama. Saya juga menerapkan keyakinan kelas ya. Untuk mengimplementasikan saya belajar di CGP. Dan berikutnya, ini adalah suatu penyelesaian permasalahan siswa yang namanya restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi itu dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Diharapkan seorang guru dalam menangani siswa yang bermasalah itu dengan segitiga restitusi. Adapun penjelasan dari segitiga restitusi yang langkah yang pertama yaitu 1. Menstabilkan identitas atau stabilizer the identity. Cara mengatakan kalimat-kalimatnya berbuat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu yang pertama, kita setelah memanggil siswa, misalkan sudah berkali-kali dia terlambat terus, akhirnya kita panggil. Yang pertama kali kita tanyakan terlebih dahulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita jangan langsung kita menyalahkan anak tersebut. Kalau sudah disalahkan seperti itu, dia yakin tidak akan bicara jujur ke depannya. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita bicara tadi dengan kalimat-kalimat seperti tadi, contohnya kita masuk ke salahnya di mana toh? Padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu seakan anak itu berbuat buruk itu dia sebenarnya masih bisa lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Kemudian setelah ditanyakan kenapa seseorang atau anak itu melakukan sesuatu, ditanyakan kenapa. Kalau terlambat, ya kamu terlambat kenapa? Ada masalah apa di rumah? Oh, saya terlambat karena bangunnya kesiangan. Masa setiap hari kesiangan? Apa kamu nggak punya jam di rumah? Seperti itu, misalkan ditanyakan seperti itu. Setelah selesai menanyakan seperti itu, langkah yang ketiga, karena diyakinkan bahwa kelas-kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah disepakati? Kalau secara langsung ya, keyakinan kelasnya apa coba? Kalau kamu terlambat, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Tadi di kelas 7A terbentuk keyakinan kelas yang pertama disiplin, tepat waktu. Tahu Bu, saya tidak tepat waktu misalkan. Oh iya, kalau tidak tepat waktu, coba kamu bayangkan, kamu kira-kira bisa enggak
mencari solusi bagaimana besok tidak terlambat. Jadi kita tidak usah capek-capek memarahi anak yang kadang-kadang kita ya jengkel sendiri. Itu hanya memang sekarang kita dituntut untuk lebih memerdekakan anak, membahagiakan anak, bahwa pendidikan itu adalah membuat anak bahagia dan selamat, baik bagi dirinya maupun dia besok di masyarakat. Karena apa? Hukuman ataupun tindakan yang dilakukan oleh guru itu akan terkenang sepanjang hayatnya. Itu perlu saya sampaikan seperti itu. Jadi saya juga mulai belajar seperti itu. Ternyata setelah saya menjadi guru selama 22 tahun, saya belajar di CKP ini banyak hal yang sudah salah saya lakukan selama ini. Ya. Pembelajaran yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memerdekakan anak, kita menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu maksudnya itu kita menuruti kebutuhan anak itu apa. Sebagai contoh sekarang adalah kita harus membuat anak itu belajar sesuai kodratnya. Nah, kodratnya di sini kan ada dua, kodrat zaman dan kodrat apa? Alam. Ya, kodrat alam berhubungan dengan tempat tinggal mereka. Jadi mereka yang ada di pegunungan, yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pantai, itu kan sudah memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, bagaimana seorang guru bisa membimbing atau memberi pelajaran yang berharga pada mereka yang kodrat alamnya berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang zamannya zaman ya, era digital. Kita harus bisa melayani siswa itu sesuai dengan kodratnya saat ini. Mbok dilarang kayak apa, anak kalau disuruh berhenti main HP nggak bisa. Karena memang mereka sekarang zamannya seperti itu. Cuma sebagai orang tua atau kita di sekolah, kalau anak itu bermain HP, kita perlu pantau. Kita pantau dia mainnya apa. Kalau di sekolah ini tidak diperbolehkan, itu karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pada suatu saat harus memerlukan Android atau HP itu diperbolehkan untuk membawa. Dan sekarang anak itu, karena anak sekarang generasi Z itu adalah mereka sudah peka sekali terhadap perkembangan IT yang begitu cepatnya. Dengan kita menghamba pada anak, memenuhi kebutuhan anak di sekolah, kita akan membuat anak bahagia. Jangan sampai anak mau berangkat sekolah itu sudah tidak mempunyai keinginan berangkat, males nanti di sekolah paling dimarahi Bu Haryanti, main dimarahi dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu. Itu yang perlu kita tumbuhkan kembali. Ya, setelah segitiga restitusi itu, ini ada contoh. Saya menangani kelas 7A, ada satu anak yang sering terlambat. Ya, itu menerapkan segitiga restitusi. Ya, langkah yang pertama itu yaitu menstabilkan identity atau identitas. Ya, menanyakan keterlambatannya kenapa. Kemudian kalau menghadapi siswa, jangan posisinya berhadapan, diusahakan berdampingan agar emosi kita tidak naik. Iya. Dan anak juga merasa tidak dihakimi. Ya, itu Wulan akan mencoba memasang alarm pada HP-nya agar tidak
terlambat. Keyakinan kelas. Mencari solusi dari kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Ya, sekali menyaman makan, makan tugas, apa ya? Ya. Sekarang kita kembali ke keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas? Iya, betul sekali. Di keyakinan kelas kita ada yaitu tepat waktu dalam melakukan tugas dan menghargai orang lain. Semoga kamu besok bisa menepati atau menerapkan keyakinan kelas kita. Kita selalu mengingatkan keyakinan kelas kita agar kita berada pada posisi nyaman di sekolah. Kemudian ya, semoga besok kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kamu selesaikan sehingga kamu bisa menghargai orang lain. Terima kasih ya. Berikutnya, Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, demikian paparan tentang disiplin positif atau yang nantinya akan menjadi budaya positif dari sekolah kami. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Pak Seno mungkin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi kita memang melihat anak-anak kita yang mungkin punya masalah, sehingga kita sebagai guru atau sebagai wali kelas mencoba untuk, kalau tadi dikatakan, menyelesaikan masalah. Saya setuju, memang tidak mencari siapa yang salah memang, tapi bagaimana mensolusikan atau menyelesaikan masalah. Nah, kemudian saya teringat, mohon maaf, bukan berarti kita membandingkan ya, artinya pada waktu itu saya masih di SMP yang dulu, terjadi masalah, bahkan anak sampai keluar juga. Cuma masalahnya berbeda. Artinya waktu saya sekolah dulu itu anak keluar, karena memang di kelas 7 dia itu masih minta pendampingan orang tua. Artinya orang tua itu, wis ibu jajar aku nang jero kelas. Nah, akhirnya mungkin dengan sendirinya, mungkin dari pihak keluarga itu, ini tak pindah ke wae, ini belum pora pindah. Akhirnya anak itu pindah dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak sekolah. Terus pindah ke suatu sekolah. Setelah pindah di sekolah tersebut, suatu saat ada pertemuan antara sekolah yang dulu dengan sekolah yang baru. Ya, ini sambil guyonan. Wah, nang SMP kayak kalau ora iso dibina. Dene nang sekolahku kok iso tak bina bocah nganti lulus. Artinya begini. Kadang-kadang saya sebagai guru juga, yang kebetulan saya ngajar anak itu waktu. Nang kono kok iso, nang sekolahku kok ora iso. Memang ada beberapa guru, pokoknya dibina dulu lah, semampu kita dibina dulu. Jangan nanti anak itu keluar. Toh tugas kita mendidik. Artinya di sini kadang-kadang suatu sekolah menerapkan yang disiplin yang ketat dan aturan yang ketat, sehingga memang dibina kan ya sudah, suruh pindah aja. Tapi di lain pihak kadang-kadang kita serang anak pindah tadi, sekolah yang baru tadi mengatakan, nah ini jenengan orang iso dibina ini malah nalar iso. Nah ini kadang-kadang kita juga malah mencari,
kok bisa seperti itu ya. Artinya mohon maaf, mungkin dari beberapa saat yang lalu anak kita juga ada yang bermasalah, akhirnya tersebut pindah. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, artinya untuk mendidik anak-anak tersebut, tapi ternyata anaknya juga katakanlah kelakuan atau perangai atau tabiatnya tidak berubah sampai ya sudahlah kita lepaskan saja. Artinya apakah kita sudah maksimal dalam hal mendidik ataupun mengajar anak tersebut sehingga kita sampai anak bisa keluar? Ya mari kita bareng-bareng kita coba lagi. Kalau ada masalah seperti tadi Bu Har yang disampaikan, saya setuju sekali, mengulas beberapa kali, dan prosedural pemanggilan orang tua memang betul-betul harus kita terapkan, karena kalau tidak diterapkan betul menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Artinya suatu saat misal anak tersebut beberapa kali pelanggaran, terjadi pelanggaran, orang tua belum dipanggil, tak tahu sudah tinggal 2 kali panggilan, niki putrane bapak ngeten-ngeten, putrane ibu ngeten-ngeten, pripun nek jenenge dipindah. Itu kadang-kadang kalau orang tua mereka kritis ya saya khawatir jadi bumerang untuk diri sendiri. Itu aja ya, ini cuma pendapat saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Seno atas masukan dari beberapa pengalaman yang sudah dilakukan atau yang sudah dialami oleh Pak Seno, bukan di sekolah ini tapi di sekolah yang sebelumnya. Memang kita sebagai pendidik sudah mempunyai kewajiban untuk membimbing anak. Jadi kalau anak sudah menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan kita juga berhak untuk membimbingnya dengan memanggilnya, dan dalam memanggilnya kita menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Jadi selesaikan masalah siswa tersebut dengan segitiga restitusi itu. Jadi kita jangan serta-merta langsung menyalahkan anak, tapi dengan suatu cara yang dapat menumbuhkan pikiran anak, dia bisa memperbaiki salahnya, biar dia sendiri yang akan membuat suatu keputusan, dia mau bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan arahan kita sebagai pendidik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, mungkin Ibu Kepala mau memberikan tambahan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk sosialisasi tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 40. Saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Setiawati SPD MMPD, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 40 Purworejo. Saya mengenal Bu Haryanti SPD tahun 2007 ketika pertama kali masuk di SMP Negeri 40 Purworejo. Beliau adalah seorang yang berdedikasi tinggi, rajin, disiplin, kemudian selalu berusaha untuk menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ketika menyelesaikan masalah siswa, beliau menerapkan pendekatan 3 langkah restitusi. Demikian tentang
Bu Haryanti SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7A SMP Negeri 40 Purworejo. Setelah saya bertemu dengan Bu Haryanti, saya merasa senang dengan cara Bu Haryanti menyelesaikan masalah saya. Saya besok tidak akan terlambat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desatika Putri dari kelas 7D SMP Negeri 40 Purworejo. Saya senang dengan cara Bu Haryanti menyelesaikan masalah saya dengan baik. Saya akan berusaha mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu. Demikian yang dapat saya ungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.